Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila ingin menjelaskan tentang materi mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota 9 orang. Saya Lira Karunia, Satria Febrian Rifanda, Laucia Chandra, Brian Jericho, Sharon Natalia, Aditya Aidil Arsya, Fedo Sepdia Hidayah, Siti Mardia, dan Arstia Oktavianti. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan tentang Pancasila merupakan sistem filsafat. Akan dijelaskan oleh Laucia Chandra dan Siti Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardia, NPM D1C021075. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perundungan jiwa yang mendalam dilakukan oleh the founding father kita. Dituangkan dalam suatu sistem yang dinamakan Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, disebut dengan arti informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan. Sikap yang sangat dijunjung tinggi disebut dengan arti formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, arti komprehensif. Keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, disebut dengan arti analisis linguistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, disebut dengan arti aktual fundamental. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perundungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perundungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perundungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Adapun beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi beberapa aspek. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat, hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perundungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, kemudian sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah bibir atau buah pikir hasil perundungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya pun melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila
menjadi dasar negara dan disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Sebelum saya akan menjelaskan sedikit materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laucia Chandra, NPM D1C02147, kelas A dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa sih manusia memerlukan filsafat? Titus, Smith, dan Nolan mengemukakan alasannya, yaitu yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia itu merasa tidak tentram dan gelisah, karena mereka tidak tahu dengan pasti bagaimana makna hidup mereka dan arah harus tempuh di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami, yaitu yang pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki 147 kemungkinan bakal adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasikan dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi kita sebagai manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau meneruskan bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Terus, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila. Artinya, refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang perlu dibagi pengolahan filosofi Pancasila. Meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh Vedo Sefdizar Hidayah dan Sharon Natalia. Nama saya Sharon Natalia, NPM D1C021035, akan membahas tentang filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus.
Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Adapun Rijakara yang menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dari tulisan yang berjudul Pancasila dan Religius. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk melihat nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang landasan ontologi filsafat Pancasila. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki suatu hakikat atau tentang keberadaan dan eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Aspek ontologi dalam Pancasila berarti soal pembuktian keberadaan Pancasila dari sisi asal-usul, hakikat sila-sila dan landasan keberadaannya, baik filosofis maupun yuridis. Secara ontologis, hakikat Pancasila mendasar pada hakikat sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis dan monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Noto Negoro menjelaskan asal-usul Pancasila dapat ditinjau dari 4 sebab atau kausa, yaitu yang pertama kausa materialis atau asal mula bahan. Nilai-nilai Pancasila digali dari sosio-budaya asli bangsa Indonesia yang ada sejak zaman nenek moyang. Selanjutnya kausa formalis atau asal mula bentuk, yaitu pada saat Ir Soekarno menyampaikan pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPU PKI. Selanjutnya, kausa efisien atau asal mula karya, yaitu proses pembahasan dan perumusan Pancasila dari tanggal 1 Juni 1945 sampai dengan 18 Agustus 1945 saat menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena redaksi sila-sila dalam Pancasila tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, kausa finalis atau asal mula tujuan, yaitu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dari 4 kausa tersebut menunjukkan bahwa secara ontologi, Pancasila memenuhi syarat sebagai suatu sistem filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fido Sudizar Hidayah dengan NPM D1C021021. Kali ini saya akan membahas tentang materi menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagaimana lanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh Sharon. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Littlejohn dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi, yaitu yang pertama,
pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? Yang kedua, pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? Oke. Problem pertama tentang cara mengetahui itu ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan. Dalam wacana epistemologi yaitu rasionalisme dan empirisme Pancasila, sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno, merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga Soekarno hanya menggali dari pribumi Pertiwi Indonesia. Namun, pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman dalam kehidupan berbangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya. Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut sehingga hal tersebut mencerminkan tingkat pengetahuan yang ditanamkan a priori. Problem kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti. Perkembangan menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikatnya. Sila-silanya yaitu Tuhan, manusia, satu, solidaritas, nasionalisme, rakyat, dan adil dan dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia. Kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang berkomprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun. Pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi bule ai dek pambuluh, bule katu dek mufakat. Bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam bermufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat. Tercermin dalam sikap gotong royong. 4. Landasan aksiologis Pancasila. The Little John dan Foss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengerai Little John dan Foss yaitu dapat teori bebas dari nilai. Problem apakah teori atau ilmu yang dapat dibebaskan dari nilai memiliki pengikut yang kuat dalam kubu positivisme. Pengikut positivis meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas nilai untuk menjaga semangat objektivitas ilmiah. Namun, perlu didasari bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah.
Menurut perspektif positivistik, karena banyak aspek kehidupan manusia ini yang mengandung muatan makna dan bernilai tinggi ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang berdimensi spiritualis, ideologis, dan kepercayaan lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan yang mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetia kawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sekian, terima kasih. Penjelasan yang ketiga akan dijelaskan oleh Brian Jericho dan Aditya Aidil Arsa. C. Menggali sumber historis sosiologis politik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yudi Latif, 2011, 268. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Sila persatuan Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Yudi Latif, 2011, 2, 493 sampai 494. 2. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya bagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofi Pancasila. Itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nanggoro merupakan salah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan untuk yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Noto Nanggoro 1980 sampai 1990.2 dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida.
dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Rumusan hierarkis piramida itu dapat digambarkan sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, jiwai meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan diikuti oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Kailan 2003.260-61. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan. Sila persatuan Indonesia adalah persatuan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan adalah kerakyatan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan. Sekian, terima kasih. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1998 dan 1999, tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencangkup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Kelompok pertama, wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dimukakan Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundslag, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1998, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Sila kedua, yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan, sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau rasialisme. Sila ketiga, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Sila keempat, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang dimaksud bukanlah sekedar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia. Terakhir, sila kelima, Soekarno menguraikan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kelompok kedua diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam waktu yang cukup panjang sekitar 1 dasawarsa pada euforia politik di awal reformasi. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi.
Kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila. Keempat, perlunya implementasi nilai. Penjelasan yang keempat akan dijelaskan oleh Satria Febrian Rifanda. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya melanjutkan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nama saya Satria Febrian Rifanda, NPM D1C021037 dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Baiklah, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Groundslack. Gagasan tersebut merupakan renungan filosofis Soekarno atas rencananya berdiri Indonesia merdeka. Dan pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau dalam hal ini istilah yang lebih tepat yaitu adalah Weltanschauung. Artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Dan terakhir itu pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie pada pidatonya tanggal 1 Juni 2011. Dan saya akan menjelaskan materi yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan. Meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup yang berlebihan, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Dan yang kedua ada komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Untuk memakmurkan rakyatnya secara merata, salah satu
untuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang ke-6 akan dijelaskan oleh Astia Oktavianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astia Oktaviani. Saya akan menjelaskan materi bagian E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan atau kemandirian di suatu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukannya. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3, modualis, yaitu 1. Susunan kodrat atau jiwa dan raga. Kedua, sifat kodrat atau makhluk individu dan sosial. Ketiga, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom. Dan makhluk Tuhan noto negoro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Yang kedua, tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, yang ada manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Yang ketiga, tanah air mental, yaitu bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas sepakat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pada pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara.
2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi bagian E ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.